yang ayat palsu di Bible? Kalau nonton video saya berarti pernah nonton dong, pernah dengar dong. Di sini tulisannya saya nggak masuk ke sejarah, enggak. Saya hanya membaca yang ada di sini. Nih. Tidak pernah ada. Injil tidak pernah ada. Injil itu rahasia. Injil itu rahasia, betul. Allah. Itu rahasia Injil. Pada saat dibikin ini ada dong Injilnya, kecilnya. Apakah benar Alkitab telah dipalsukan seperti yang sering dituduhkan? Isu mengenai pemalsuan Alkitab sering menjadi bahan perdebatan antar umat beragama, khususnya ketika sebagian kalangan Muslim menuduh bahwa kitab suci umat Kristen telah diubah atau dipalsukan. Namun, untuk memahami tuduhan ini, kita perlu meninjau sejarah penyusunan Alkitab, bukti manuskrip kuno, serta pandangan dari kedua agama secara akademis. Asal tuduhan pemalsuan Alkitab. Dalam Islam, Al-Quran menyebut adanya kitab suci sebelumnya, yaitu Taurat untuk Musa dan Injil untuk Isa. Namun beberapa ayat seperti Quran Surat Al-Baqarah 2 ayat 75 dan Quran Surat Al-Ma'idah 5 ayat 13 sering ditafsirkan sebagian umat Muslim sebagai indikasi bahwa sebagian umat terdahulu mengubah isi kitab mereka. Dari sinilah muncul keyakinan di kalangan Muslim bahwa Alkitab yang ada sekarang tidak lagi murni seperti wahyu asli. Namun penting dicatat bahwa Al-Quran tidak pernah secara eksplisit. Sekali lagi saya katakan tidak pernah ada ayat secara eksplisit yang menyatakan bahwa teks Alkitab, Taurat dan Injil secara fisik telah dihapus atau dipalsukan total. Banyak ulama klasik seperti Ibn Abbas dan Al-Tabari justru menafsirkan ayat-ayat itu sebagai bentuk tahrif makna atau penafsiran yang diselewengkan, bukan tahrif lafzi atau pemalsuan teks secara keseluruhan. Jadi, sebetulnya sudah jelas bahwa dari perspektif literatur ulama Islam sendiri, klaim pemalsuan Alkitab sulit dibuktikan secara akademis. Perbedaan versi teks Alkitab memang ada, namun hal ini lebih mencerminkan proses transmisi teks kuno yang kompleks, bukan upaya pemalsuan yang sistematis. Variasi-variasi ini umumnya minor dan tidak mempengaruhi doktrin-doktrin inti agama Kristen. Para ahli teks Alkitab telah berabad-abad meneliti dan membandingkan manuskrip-manuskrip kuno guna merekonstruksi teks yang paling akurat. Klaim pemalsuan juga seringkali dikaitkan dengan penyuntingan dan penerjemahan Alkitab sepanjang sejarah. Proses ini yang dilakukan oleh para teolog bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan aksesibilitas teks suci bagi berbagai kalangan. Namun penting untuk membedakan antara penyuntingan yang bertujuan untuk klarifikasi dan pemalsuan yang bertujuan untuk mengubah makna asli teks. Terakhir, interpretasi ayat-ayat Alkitab yang dianggap kontroversial seringkali menjadi lahan perdebatan antar kelompok agama. Sebut saja Don Ditan, ada juga Ardian Syah yang sama sekali tidak memiliki kemampuan kompeten di bidang kritik teks, khususnya naskah-naskah kuno manuskrip. Perbedaan interpretasi ini tidak otomatis menunjukkan pemalsuan, melainkan perbedaan sudut pandang dan metodologi hermeneutika. Oleh karena itu penting untuk menanggapi tuduhan pemalsuan Alkitab dengan pendekatan yang bijak dan rasional. Alih-alih langsung menolak atau menerima tuduhan tersebut, lebih baik untuk memahami konteksnya, meneliti sumbernya dan menganalisis argumen yang diajukan secara kritis. Diskusi yang produktif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang sejarah teks Alkitab, proses transmisinya, dan berbagai interpretasi yang ada. Menghindari generalisasi dan memahami keragaman pandangan dalam kedua agama merupakan langkah penting dalam membangun dialog yang konstruktif. Keutuhan Alkitab sebuah warisan sejarah yang tak terbantahkan. Klaim bahwa Alkitab dapat dipalsukan seringkali dilontarkan. Namun, pernyataan tersebut sama sekali tidak berdasar. Bukti sejarah yang melimpah justru menunjukkan sebaliknya. Ribuan naskah manuskrip dan salinan Alkitab yang berusia ratusan bahkan ribuan tahun tersimpan dengan aman di berbagai museum dan perpustakaan di seluruh dunia. Koleksi ini merupakan bukti nyata dari keutuhan dan keaslian teks tersebut. Bukan sekedar lembaran kertas tua, manuskrip-manuskrip ini merupakan jendela ke masa lalu, menyajikan bukti fisik dari proses penyalinan dan penyebaran Alkitab selama berabad-abad. Para ahli paleografi dan ilmuwan lainnya
telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk meneliti dan memverifikasi keaslian manuskrip-manuskrip tersebut. Perbandingan silang antara berbagai manuskrip menunjukkan tingkat akurasi yang luar biasa, membuktikan bahwa teks Alkitab telah diturunkan dengan ketelitian yang tinggi dari generasi ke generasi. Keberadaan manuskrip-manuskrip ini yang terjaga keutuhannya hingga saat ini merupakan tantangan bagi klaim-klaim yang meragukan keaslian Alkitab. Mereka menjadi saksi bisu atas perjalanan panjang teks suci ini, menunjukkan bahwa Alkitab bukan sekedar kumpulan cerita yang dapat diubah-ubah sesuai keinginan, melainkan sebuah warisan yang terpelihara dengan baik dan dilindungi oleh waktu. Museum-museum dan perpustakaan yang menyimpan manuskrip-manuskrip ini bukan hanya tempat penyimpanan benda-benda bersejarah, tetapi juga tempat di mana kita dapat menyaksikan sendiri bukti nyata dari keutuhan dan keaslian Alkitab. Mereka merupakan bukti tak terbantahkan dari warisan sejarah yang tak ternilai harganya. Di mana manuskrip-manuskrip kuno Alkitab disimpan? Alkitab adalah kitab suci yang memiliki sejarah panjang dalam penyalinan dan pelestarian naskahnya. Sebelum adanya mesin cetak, seluruh isi Alkitab ditulis dan disalin secara manual di atas perkamen, papirus, atau kulit hewan. Sejumlah manuskrip kuno yang berhasil ditemukan hingga hari ini menjadi bukti nyata keaslian teks Alkitab. Namun naskah-naskah berharga tersebut tidak terkumpul di satu tempat, melainkan tersebar di berbagai perpustakaan, museum, dan biara di seluruh dunia. 1. Gulungan Laut Mati, Dead Sea Scrolls, Yerusalem, Israel. Penemuan terbesar abad ke-20 ini ditemukan di Qumran pada tahun 1947. Naskah berusia sekitar 3 abad sebelum Masehi hingga abad pertama ini berisi hampir seluruh kitab Perjanjian Lama. Saat ini, gulungan-gulungan tersebut disimpan dengan perawatan khusus di Shrine of the Book, Yerusalem Israel Museum. This fragment reveals a word missing from a biblical scroll. It's the word Israel. 2. Codex Leningradensis dan Aleppo Codex, Rusia dan Israel. Dua manuskrip penting dari teks Masoretik Hibrani adalah Codex Leningradensis tahun 1008 Masehi yang kini berada di National Library of Russia, Saint Petersburg, serta Aleppo Codex abad ke-10 yang sebagian besar tersimpan di Israel Museum, Yerusalem. 3. Codex Sinaiticus, Inggris, Rusia, Jerman, dan Mesir. Naskah Yunani kelengkap Alkitab dari abad ke-4 ini terbagi di beberapa lokasi. Sebagian besar ada di British Library, London, sementara bagian lain tersimpan di Leipzig University, Jerman, St. Catherine's Monastery, Sinai, Mesir, serta National Library of Russia, St. Petersburg. 4. Codex Vaticanus, Roma, Italia. Disimpan di Vatican Library, naskah abad ke-4 ini adalah salah satu manuskrip Yunani tertua dan paling penting dari Alkitab, yang memuat hampir seluruh Perjanjian Lama dan Baru. 5. Codex Alexandrinus dan Codex Beza, Inggris. Kedua naskah penting lainnya, yaitu Codex Alexandrinus abad ke-5 dan Codex Beza abad ke-5 bilingual Yunani-Latin, tersimpan dengan baik di British Library, London, serta Cambridge University Library. 6. Papirus kuno, Chester Beatty dan Bodmer Papyri, Irlandia dan Swiss. Beberapa fragmen papirus Alkitab dari abad kedua hingga ketiga tersimpan di Chester Beatty Library, Dublin, Irlandia, dan Biblioteka Bodmiriana, Swiss. Koleksi ini menjadi saksi awal penyebaran teks Perjanjian Baru di dunia Yunani Romawi. Jadi, masih ada yang berani bilang Alkitab telah dipalsukan? Silahkan saja. Coba saja, bayangkan kamu harus memalsukan ribuan manuskrip dan masing-masing dengan jenis tinta juga kertas sesuai pada zamannya. Demikian penjelasan singkat tentang di mana manuskrip-manuskrip kuno Alkitab disimpan. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang yang mendapatkan berkat dan pengetahuan baru. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.